Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, nggak berasa tanggal 5 Juni 2025 nanti, tepatnya hari Kamis ya teman-teman. Timnas sepak bola kesayangan kita semua, Timnas sepak bola Indonesia, Timnas Garuda akan menjalani laga yang sangat penting dalam perjalanan sejarah persepak bolaan Indonesia. Yang mana di hari Kamis nanti itu timnas kita akan menjamu timnas China di GBK ya teman-teman. Ini adalah partai yang sangat penting karena ini adalah partai yang sangat vital untuk menentukan bahwasanya timnas kita layak nggak kemudian bisa menjaga harapan seluruh fan timnas sepak bola Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, paling tidak lewat babak playoff ya teman-teman, atau babak keempat. Nah, kenapa sangat krusial? Karena memang saat ini laga lawan Cina ini sangatlah penting. Partai draw atau bahkan kalah itu akan menutup peluang ataupun kesempatan timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan dilaksanakan tahun 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada, yang dilakukan di 3 negara yang ada di Amerika Utara ya teman-teman. Nah teman-teman, di grup C Yuna Asia ya, kualifikasi putaran final Piala Dunia Yuna Asia ini saat ini sudah satu negara yang lolos langsung ya, peringkat 1 dan 2 itu langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan saat ini posisi pemuncak yang udah terkejar lagi, poinnya penuh 20 adalah timnas Blue Samurai atau timnas Jepang. Kemudian di bawahnya ada Australia. Nah di bawah Australia ada Saudi Arabia, dan di bawah Saudi Arabia itu ada Indonesia. Kemudian di bawah Indonesia ada Bahrain dan China. Yang jelas 3 negara yang terakhir antara Indonesia, Bahrain sama China ini poinnya sama ya teman-teman. Poinnya sama, dan memang nanti yang lolos ke babak keempat putaran kualifikasi untuk playoff, kualifikasi Piala Dunia untuk playoff itu peringkat 3 dan 4. Artinya gitu kan, besok ketika timnas kita jumpa dengan China gitu kan di waktu yang bersamaan, Australia itu yang poinnya 13 ya teman-teman, itu jumpa Jepang. Tak jam 6-nya jumpa Jepang gitu kan. Indonesia poinnya 9 ya, 9. Artinya memang kemudian kalau kemudian Australia bisa kalah nih sama Jepang, artinya kalau kemudian besok itu Australia kan menjamu Jepang ya di kandangnya. Kalau kalah sama Jepang kan poinnya 20, Australia 13 ya, tetap 13 kalau kalah kan. Sedangkan kalau Saudi Arabia kan di bawahnya 10 ya. Jepang, tapi kalau kemudian Indonesia menang sama China 9 kan poinnya Indonesia saat ini, 9 tambah 3 12, kita masih tetap di bawahnya Australia sekalipun nanti Australia kalah sama Jepang. Dan Saudi Arabia kalau kemudian draw ataupun kalah sama Bahrain gitu kan, kalau bisa Saudi Arabia itu draw. Kalau draw dia itu poinnya 10 ya teman-teman. Kalau draw kan cuma dapat 1, 11. Indonesia menang kalau sama China dapat 3, 9 tambah 3 12, kita bisa melampaui Saudi Arabia gitu kan. Kalau Australia dia kayaknya susah digeser, kalaupun dia kalah poinnya masih 13. Indonesia saat ini 9 ya, kalau menang kan 12, tetap belum bisa ngejar Australia gitu kan. Nah ini yang memang kemudian harapan kita terbesar sebetulnya paling realistis adalah lewat babak playoff ya teman-teman. Bisa kalau menang sama China, kita kemungkinan besar bisa lolos babak playoff untuk meraih posisi 3 ataupun 4 teman-teman. Nah ini laga yang paling krusial ya teman-teman. Apalagi yang bikin saya itu sebetulnya deg-degan kalau saya lihat itu, saya khawatir karena memang beberapa pemain pilar timnas kita itu nggak bisa memperkuat timnas kita besok ya. Satunya adalah pemain yang nggak tergantikan menurut saya, yaitu Ratna Roratmangun yang posisinya di sayap kiri. Yang jelas Ratna Roratmangun terkena penyakit infeksi yang memang kemudian
butuh pemulihan ya teman-teman. Jelas dia nggak bisa memperkuat timnas kita. Satu, Ratnar Horatmangun, kemudian ada Marcelino Ferdinand, itu andalan timnas kita juga, pemain yang lagi mulai bersinar ya, yang memperkuat Oxford United Liga Championship Inggris. Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu kuning. Kemudian ada Sandy Walsh. Sandy Walsh ini juga langganan di sektor fullback kanan ya teman-teman. Ini nggak bisa karena dia juga terkena cedera ya, cedera hamstring atau apa, yaitu dia ketika terakhir main dengan klubnya Yokohama Marinos ketika jumpa dengan Kobe Football Club di Liga Utama Jepang. 3. Satu lagi adalah kemudian si kiper kesayangan kita semua, yaitu Martin Paes ya, yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Dan terakhir saya pikir Eliano Reinder yang memang saya pikir akan menggantikan posisinya Marcelino Ferdinand. Terakhir itu diberitakan nggak bisa memperkuat timnas juga, dipastikan karena si Eliano Reinder ini menemani istrinya yang akan dalam proses persalinan ya teman-teman. Artinya memang ada Martin Paes, Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, Ratnar Horatmangun. Ini saya pikir sangat telak sekali gitu kan. Ini pemain penting kalau saya pikir. Eliano walaupun jarang turun gitu kan, tapi saya berharap banyak sebenarnya Eliano Reinders untuk menempati posisinya Marcelino Ferdinand ya, winger kanan gitu kan. Kalau si Sandy Walsh ya penggantinya ada ya, di belakang itu kan ada kemudian Kevin Dijk Bakar Besi ya, yang memang saat ini dia bersama klubnya FC Copenhagen menjuarai Liga Denmark, dan ini merupakan musim terakhir si Kevin Dijk Bakar Besi bersama FC Copenhagen. Setelah ini dia bermain di Liga Jerman ya, di Borussia Mönchengladbach. Ini posisinya bisa menambal posisinya si Sandy Walsh. Di kanan juga ada Asnawi Mangku Alam Bahar, kemudian ada Yakub dan Yanje Sayuri ya teman-teman. Saya pikir Yakub Sayuri nanti pastinya akan menggantikan posisi, pilihannya lah menggantikan posisinya si Marcelino Ferdinand gitu kan. Kalau kemudian yang repot memang di winger kiri ya, sepertinya nggak susah tergantikan kan. Sepertinya kalau di winger sektor kiri penyerangan yaitu sering tempati si Ratnar Horatmangun. Saya pikir kalau Rafael Struijk pasti juga nggak sepadan, dia lebih seringnya kalau Rafael Struijk kan sebagai striker ya gitu kan. Kalau Ratnar Horatmangun dia ketenangan, gocean bola dan kerja kerasnya, stamina-nya udah teruji ya. Yang jelas ini panggilannya memang kemudian sepertinya penggantinya adalah Stefano Lillipali. Ini salah satu pemain yang bagus sekalipun usianya udah 35, tapi pengalamannya bersama Borneo FC di Liga 1 Indonesia itu luar biasa ya. Kita harapannya di situ nanti bisa nambal ya. Kiri, di kanan kemungkinan ada juga Egy Maulana Fikri. Stoknya agak kurang ya di sisi winger ya. Kalau stok pemain tengah ya kurang juga, tipis juga di situ. Cuman ada kemudian Joe Pelupesi, kemudian ada Tom Hai, ada si Nathan Juaon sebenarnya nggak natural di situ. Naturalnya dia di Swansea City, dia di fullback kanan ya teman-teman. Nathan Juaon, Ivar Jenner, pilihan-pilihannya itu ya. Kalau di fullback kiri dia memang ada banyak di situ. Ada Dean James, kemudian langganannya adalah Kelvin Verdong, Pratama Arham juga. Kalau di sisi pertahanan komplit ya. Di situ ada Jay Izes, Justin Hubner, Mes Hilger. Itu pilihan-pilihannya banyak ya di situ di belakang ya gitu kan. Yang jelas teman-teman, Kevin besok juga tampilan perdana sepertinya buat Kevin Audero Mulyadi ya, pemain timnas kita yang merupakan blasteran antara Nusa Tenggara Barat dan kemudian Italia ini, yang dia memperkuat Como FC di Liga Serie B Italia. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang kondisinya mengkhawatirkan karena memang yang baru gabung ini kan pemain yang lama nggak gabung sama timnas ya. Di masanya STY kayak kemudian Stefano Lillipali juga nggak pernah dipanggil sama si STY gitu kan, walaupun dia itu sebetulnya mumpuni ya, punya kemampuan pengalaman yang sangat lebih dari cukup si Stefano Lillipali. Karena alasan-alasan tertentu yang kita nggak ngerti, ini kan memang baru bergabung sekarang di zamannya Coach Patrick Kluivert.
Kemudian Deki Kambuaya ya teman-teman, Deki Kambuaya sektor tengah, sampai lupa saya gitu kan. Stefano Lillipali, terus kemudian besok juga balik Mas Tawi Mangku Alam yang memang jarang dipanggil terakhir kan gitu kan. Harapannya sih bisa menambal posisinya si Ratnaro Ratmangun, ataupun mungkin juga bisa dipasang digantikan posisinya si siapa, Marcelino Ferdinand ya. Kalau di depan sih pilihannya gak banyak juga, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, kemudian Oleten Haromeni ya. Pilihannya nggak banyak, pastinya juga cuma Oleten Haromeni ya. Kalau kemudian ini sampai kemudian cedera, terkena akumulasi kartu kuning oleh Romeni, kan repot ya timnas kita. Karena kemarin memang kan kebijakannya STY kemarin dari PSSI kebanyakan pemain bertahan ya penumpukannya gitu kan. Dan pemain-pemain penyerang yang sebetulnya juga lumayan gitu kan, sepertinya juga STY-nya nggak cocok, kayak kemudian Ilyas Alhab itu kan bagus ya, yang bermain untuk Noh Football Club ya di Liga Armenia itu kan, sebetulnya juga lumayan itu Ilyas Alhab, dan dia bersedia sebelum memperkuat timnas kita. Tapi saya pikir ya apapun yang terjadi, harapan kita besar untuk Coach Patrick Kluivert gitu kan. Kita juga berharap bahwasanya tetap kalau kita bisa menang sama China, tapi lagi-lagi China juga memang dia juga akan bertempur habis-habisan ini China. Kalau China kemudian kalah ataupun draw ya hilang juga kesempatannya gitu kan. Dan China bawa skuadnya itu ada beberapa pemain naturalisasi dari Brazil ya, yang bermain di Liga Cina seperti Sergin Hu, yang memang tekadnya dia juga untuk menang sama Indonesia. Ini betul-betul laga yang betul-betul nggak ada kata draw sepertinya. Kalau draw itu udah selesai, hilang lah kesempatannya gitu kan. Nah ini apalagi timnas kita, timnas Indonesia nanti di laga keduanya di bulan ini, laga terakhir akan bertandang ke kandangnya Jepang di Tokyo melawan Blue Samurai gitu kan. Dan konyolnya lagi, banyak analis yang dari tempat kita ini kemudian menyatakan bahwa itu keuntungan Indonesia karena Jepang nanti nggak menurunkan pemain intinya. Dari mana ceritanya? Jepang ya tetap Jepang. Jepang ini yang bangsa berbeda ya, bangsanya yang disiplin. Pastinya Hajime Moriyasu sekalipun nggak menurunkan pemain inti, tapi Jepang tetap susah, bahkan cari draw aja susah kalau menurut saya. Nggak bakal dia kemudian pemain-pemain ecek-ecek semua yang turun gitu kan, karena memang kemudian ini terkait dengan kehormatan timnas Jepang, terkait dengan poin FIFA Matchday daripada Jepang. Kalau dia sampai draw ataupun kalah dari timnas kita juga akan berpengaruh ke peringkat FIFA, resmi FIFA, karena ini kan memang pertandingan resmi FIFA ya. Itu jadi analis tempat kita itu ngitungnya gampang itu. Jepang nggak mungkin dia draw aja, pasti peringkatnya nanti berubah, poin FIFA-nya dia akan berubah dan bisa mempengaruhi peringkat FIFA-nya Jepang, dan pastinya nggak mau. Jepang ini tim besar yang peringkat 15 dunia, juga nggak mungkin dia apalagi sampai drop. Artinya juga laganya laga tetap mati-matian jumpa Jepang nanti gitu kan. Itu analisa konyol kalau kemudian Jepang mainnya nanti nggak serius gitu kan. Nah harapannya ya kita cuman kemudian menang sama China. Kalau menang sama China, Australia kalah sama Jepang, Jepang udah 23, ini cuman gambarannya. Australia kemudian tetap 13, kita 12 gitu kan. Syukur-syukur kemudian Saudi Arabia ketemu Bahrain itu draw. Kalau draw itu kan Saudi Arabia tetap 12 gitu kan, 10 gitu kan, 10, Bahrainnya naik gitu kan. Kalau draw naik, kalau Bahrain itu kan 9 kayak kita 10 juga akhirnya gitu kan. Nah itu angan-angan kita semua lah. Yang jelas jangan lupa teman-teman, kita nonton timnas kita, timnas kesayangan kita di tanggal 5 Juni 2025, tepatnya hari Kamis besok. Kita berharap pokoknya timnas kita bisa mengambil hasil yang positif, dan ini saya yakin Coach Patrick Kluivert dengan asisten pelatih Coach Alex Pastur dan kemudian Denny Lanzat akan memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.